Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Kemarin kita telah mempelajari tentang beriman kepada Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang makna beriman kepada Rasulullah. Ya. Ada beberapa yang akan kita pelajari, diantaranya ini adalah peta konsep. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua siapakah Rasul itu, yang ketiga beriman kepada Rasul, dan yang keempat sifat wajib bagi para Rasul. Tujuan pembelajaran, ya setidaknya ada 5 tujuan di sini. Yang pertama adalah meyakini adanya Rasul Allah, yang kedua menjelaskan arti beriman kepada Rasul dengan tepat, yang ketiga menyebutkan sifat-sifat wajib bagi para Rasul, yang keempat membuat contoh perilaku meneladani sifat mulia para Rasul, dan yang kelima adalah menyimpulkan makna beriman kepada Rasul Allah. Siapakah Rasul itu? Ya, ada yang tahu siapakah Rasul itu? Mungkin sudah pernah dengar ya, kan, tetapi definisi Rasul itu siapa? Ya, Rasul adalah seorang utusan Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Jadi Rasul itu adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberikan sifat-sifat mulia, yang bertugas untuk membimbing umat manusia untuk menyembah Allah, ya, untuk menuju ke jalan yang benar. Kemudian Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad arsalna rusulam min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Yang artinya, kami telah mengutus beberapa utusan sebelum engkau. Di antara mereka itu ada yang telah kami ceritakan kepadamu, dan ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa para nabi dan rasul itu banyak sekali, akan tetapi sebagian diceritakan dan sebagian tidak diceritakan. Ya, termasuk yang diceritakan, yang wajib kita ketahui itu ada 25, ya, 25 nabi dan rasul. Siapakah mereka itu? Nah, ini adalah nama-nama nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul, atau disebut Khatamul Anbiya wal Mursalin. Beriman kepada Rasul. Apa arti beriman kepada Rasul? Iman artinya percaya, Rasul artinya utusan Allah. Nah, sedangkan beriman kepada Rasul artinya adalah apa? Artinya adalah kita percaya bahwa Allah telah mengutus para rasul, ya. Jadi kita percaya dengan penuh keyakinan bahwa Allah telah mengutus para rasul. Mengapa kita harus beriman? Karena sebagai seorang mukmin kita harus beriman terhadap rukun iman yang jumlahnya ada 6. Apa saja? Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi wajib hukumnya bagi seorang mukmin itu beriman kepada Rasul Allah. Lalu bagaimana cara kita beriman kepada para rasul? Yaitu dengan meyakini adanya para rasul, kemudian dengan mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul. Kemudian Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya pada diri seorang Rasul itu
terdapat suri teladan yang baik, terdapat contoh yang baik agar kita bisa mengikuti beliau, agar kita bisa mencontoh perilaku beliau ya. Termasuk nanti yang akan kita bahas adalah sifat-sifat wajib bagi para rasul yang harus kita teladani. Kemudian nama-nama kitab dan rasul penerimanya. Di sini ada 4 kitab. Yang pertama adalah Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Ini mohon maaf tulisannya ada kerusakan ini ya. Yang pertama Zabur itu diberikan kepada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pertanyaan, ya, kita tidak pernah bertemu dengan para rasul, maka siapakah yang harus kita teladani? Ya, kita tidak pernah bertemu langsung dengan para nabi dan rasul, lalu siapakah yang harus kita teladani? Ya, jawabannya adalah para ulama, ya, karena para ulama adalah pewaris para nabi dan rasul. Berikutnya sifat wajib bagi para rasul. Tahukah kalian makna sifat wajib bagi para rasul? Nah, kalau belum, simak baik-baik ya. Sifat wajib bagi para rasul adalah sifat mulia yang dimiliki oleh para rasul sebagai manusia pilihan Allah. Jadi para rasul itu memiliki sifat-sifat mulia yang diberikan oleh Allah khusus kepada mereka ya, kepada para nabi dan rasul. Apa saja sifat-sifat mulia itu? Yang pertama adalah siddiq, artinya benar atau jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh atau menyampaikan, dan yang terakhir adalah fatonah, artinya cerdas. Jadi para nabi dan rasul itu pasti bersifat jujur, kemudian dapat dipercaya, kemudian menyampaikan wahyu yang diterima, dan yang terakhir cerdas ya. Nggak mungkin kalau seorang rasul itu bodoh, nggak mungkin ya. Lalu kebalikan dari sifat wajib atau disebut dengan sifat mustahil ya. Sifat mustahil bagi para rasul apa saja? Yang pertama kizib atau bohong, yang kedua khianat atau berkhianat, yang ketiga kitman atau menyembunyikan, dan yang keempat baladah atau bodoh. Nah, ini sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh para nabi dan rasul ya. Lalu bagaimana kalau ada orang mengaku sebagai para nabi dan rasul? Ya, kalau misalkan di zaman sekarang ada orang mengaku sebagai nabi atau sebagai rasul, apakah kita boleh percaya? Ya, kita tidak boleh percaya karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada nabi dan rasul lagi. Nah, setelah ini akan ada lembar penilaian diri. Nanti linknya akan saya share di grup ya. Nanti kalian mengerjakan. Kemudian setelah itu tugas diskusi. Tugas diskusi yang pertama adalah apakah kalian beriman kepada Rasulullah? Jika iya, sebutkan alasan atau bukti kalian beriman kepada Rasulullah secara tertulis ya. Jawabannya ditulis di buku agama. Kemudian yang B, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Apa saja mukjizat yang diterima dari Allah. Kemudian yang C, isilah kolom tentang sifat wajib bagi para rasul di bawah ini. Kalian bikin kolom seperti ini di buku tulis. Kemudian diisi nomor 1 sifat wajibnya apa, artinya apa, kemudian berikan contoh dalam meneladaninya, contoh perilaku ya. Misalkan saya berikan contoh nomor 1, sifat wajibnya adalah siddiq. Siddiq tadi artinya jujur. Nah, kemudian contohnya apa ya, misalkan tidak mencontek dalam mengerjakan ulangan. Nah, ini termasuk jujur, dan seterusnya sampai nomor 2, 3, dan 4.
Untuk kelompoknya sesuai dengan pembagian kelompok di awal tadi ya. Jadi sesuai dengan pembagian kelompok. Nanti kalian pakai WA ya, satu kelompok saja, di screenshot ketika kalian sedang berdiskusi dalam kelompok ya. Jadi ketika berdiskusi di WA di screenshot, kemudian hasil screenshotnya dikirim ke saya. Kemudian latihan soal ini nanti akan saya kirim alamatnya. Kemudian kuis online nanti juga akan saya kirim di akhir pembelajaran. Nah, terus yang tugas terakhir adalah buatlah rangkuman tertulis tentang pelajaran hari ini. Jadi tugasnya membuat rangkuman ditulis di dalam buku tulis agama. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.